Akhirnya hidup seorang Muhammad bin Mursal. Jadi kita bisa lihat ya, desas-desus yang udah mungkin gak asing buat kalian. Sebuah video grafis yang ngeliatin pembegolan atau ya seperti itu kepala Muhammad bin Mursal di depan umum di Arab Saudi. Hal itu micu perdebatan sengit sebenarnya mengenai transparansi sistem peradilan dan hukuman mati. Video kematian Muhammad bin Mursal yang ya cukup mengerikan ya. Bukti visual yang lengkap gitu mengenai penggunaan hukuman pembegolan tersebut ya. Banyak dilakukan oleh kerajaan. Sehingga ngundang seruan reformasi gitu ya. Jadi sebetulnya ini udah kayak pro kontra barangkali ya. Artikel ini bakal ngegali isu-isu kompleks. Jadi gue sendiri juga ngambil dari sebuah artikel ya guys, yang emang bahasanya tuh sebetulnya bahasa Inggris guys. Seputar kasus Muhammad Mursal dan diskusi-diskusi yang menggugah pikiran yang dipicu oleh penyebaran viral video kematian beliau ya, almarhum. Jadi bakal dikaji nih ya. Dalam pembuatan dan penyebaran video semacam itu sebenarnya nggak boleh sih katanya dalam tanpa persetujuan ya. Klub yang masih menerapkan undang-undang hukuman seperti itu ya di Arab, dan potensi perubahan bertahap terhadap status quo gitu ya. Jadi kalau misalnya diikuti eksplorasi yang bisa bikin kita kebelalak sebenarnya ya tentang keadilan, etika, dan otoritas negara, yaitu sebetulnya memang otoritas mereka ya. Pada akhirnya video tersebut ya meresahkan karena udah terlanjur ya viral. Ini bakal ngejelasin kenapa transparansi seputar eksekusi tetap menjadi isu hak asasi manusia yang penting di Arab Saudi dan di seluruh dunia. Di bulan September 2023, sistem peradilan Arab Saudi itu nggak jelas menjadi sorotan ketika sebuah video muncul yang ngegambarin eksekusi tersebut ya. Meskipun eksekusi di pengadilan merupakan hal yang biasa sih di kerajaan ini, namun rekaman peristiwa tersebut jarang terjadi. Video Mursal nyebar dengan cepat secara online, memicu rasa ingin tahu dong tentang latar belakang dan kritik terhadap hukuman tersebut. Muhammad bin Mursal adalah penduduk Najran di barat daya Arab Saudi. Pemuda Saudi itu nggak dikenal masyarakat luas sampai dia ditangkap pada Mei 2023 atas pembunuhan brutal tersebut ya, sepupunya Mu'ad bin Abdullah bin Mohsen Al-Yami. Sesuai laporan gitu ya, motif dibalik kejahatan Mursal adalah kebencian yang mengakar dalam keluarganya. Dia diduga gitu ya, nikah sepupunya Mu'ad sampai tewas dalam serangan terencana yang bermula dari perselisihan mengenai masalah warisan guys. Jadi ya sampai memicu seperti itu ya. Mursal mengaku melakukan pembunuhan tersebut dan gak menunjukkan penyesalan selama persidangan singkatnya. Pada tanggal 20 September 2023, otoritas Saudi secara terbuka mengeksekusi Mursal dengan cara dipencong ya, sebagai hukuman atas pembunuhan Mu'ad. Dia termasuk di antara 48 orang yang dieksekusi di Arab Saudi pada bulan itu. Cukup banyak ya guys, sesuai dengan ketatnya penerapan hukuman seperti itu di negara tersebut. Meskipun rekaman resmi eksekusi tersebut nggak dirilis, sebuah video yang direkam dan dibagiin secara online sama kelompok hak asasi manusia ngasih gambaran nih ya, jelas tentang momen-momen terakhir Mursal. Dalam klip berdurasi 45 detik tersebut, dia kelihatan berlutut ya guys. Ya, kita cuma bisa ngeliat cuplikannya, gue sendiri nggak tega ya. Ya berlutut dengan tenang sebelum dibegitukan ya guys, dengan satu sapuan ya itu ya yang panjang itu dan mengkilat. Masya Allah, subhanallah. Video itu direkam secara diam-diam sama seorang saksi yang melanggar hukum sih sebenarnya ini ya. Gak boleh banget sebetulnya. Meskipun dengan cepat dihapus dari platform. Jadi ini keburu menyebar taunya ya ke medsos. Jadi ada accident ya gitu, keburu nyebar ya udah gitu. Banyak sih warga Saudi ini pertama kalinya ya. Mereka tuh ngelihat gitu. Jadi bagi masyarakat Arab sendiri taunya gitu ya. Ini tuh pertama kalinya mereka ngelihat kenyataan brutal di balik banyaknya hal seperti itu di depan umum di negara tersebut. Jadi nggak semua sih, karena ini kan sebetulnya ya apa ya, mungkin harus orang-orang yang terkait barangkali ya. Jadi kalau misalnya nggak ada sangkut pautnya, mungkin itu kayaknya ya ini gua juga masih dalam arti menganalisis ya sambil gua bacain. Jadi ya kita dengerin dulu ceritanya ya. Video eksekusi Muhammad bin Mursal yang viral menyoroti proses peradilan yang cukup suram dan undang-undang hukuman
Seperti itu yang pengen dirubah sih sebenarnya oleh para reformis. Kehebohan di media ya setelah hal tersebut terjadi nunjukin bahwa transparansi sebuah eksekusi itu menjadi isu penting di Arab Saudi. Ya pasti pro kontra ya. Tadi dibilang status quo itu kan. Pada September 2023, Muhammad bin Mursal, seorang penduduk Narjan di Arab Saudi, dieksekusi oleh pihak berwenang atas pembunuhan mengerikan terhadap sepupunya Mud bin Abdullah bin Muhsen al-Yami. Pembunuh itu mengirimkan gelombang kejutan, maksudnya mungkin bikin shock ya, jadi menggetarkan gitu ya, mencengangkan gitu ke seluruh kerajaan, menggemparkan, nyebabin pengawasan ketat terhadap Mursal. Jadi sampai disorot nih ya sama kerajaan. Bin Abdullah bin Muhsen al-Yami, korbannya, adalah sepupu pertama Muhammad bin Mursal. Secara keseluruhan, Mud adalah seorang pemuda yang lemah lembut dan berwatak halus dan selalu menyendiri, sebetulnya introvert barangkali ya. Dia tinggal bersama orang tua dan saudara-saudaranya di Najran dan bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan lokal. Jadi serangan yang sedikit brut itu ya, brutal itu kejadian pada malam 15 Mei 2023. Jadi menurut laporan polisi, Mursal muncul di rumah keluarga Mud pada larut malam dengan bawa itu senjata gede gitu ya. Jadi sejenis, gue harus bilangnya apa ya, biar nggak riskan gitu ya. Saupi ya, saupi. Lo balik sendiri dah itu ya. Ibu Mud yang buka pintu namun dengan kasar didorong ke samping sama Mursal saat dia nyerbu masuk ke dalam rumah. Jadi mungkin si Mursal ini emosi gitu ya. Mud sedang tertidur di kamarnya ketika Mursal menyerangnya dan mulai menikam berulang kali. Aduh, dalam serangan yang heboh. Jadi ngedadak barangkali guys, namanya orang lagi emosi guys. Mendengar keributan tersebut, ayah dan saudara laki-laki Mud bergegas membantunya namun nggak mampu nih ngantiin Mursal. Dia terus ya kayak gitu nyerang gitu ya, bahkan ketika Mud tergeletak di lantai udah berlumuran kecap ya guys, ngerti ya, kecap saus. Pada saat Mursal ditahan sama anggota keluarga Mud malah digituin ya guys ya, sampai 50 kali guys gitu. Sampai kan ya cukup terabul ya, terabul. lo ini dah ya, lo balik. Dia meninggal kehabisan itu guys, kehabisan saus kecap. Pembunuhan mengerikan tersebut ya guys. Penyelidikan segera dilakuin sama polisi setempat. Jadi gercep ya polisinya. Muhammad bin Mursal tuh ditangkap pada malam yang sama. Jadi saat itu juga guys ternyata. Hanya beberapa jam setelah melakukan ya hal seperti itu ya. Hal gitras. Jadi dia tuh dengan tenang ngaku gitu. Ngebunuh. Mungkin ini orangnya lagi itu. Jadi dia ngaku ngebunuh Mud. Maksudnya si Mursal ini gitu ya. Jadi dia awalnya kalem gitu. Ngaku. Diduga ini direncanain juga sih. Dia menyatakan nggak nyesal lagi gitu. Nah ini sebuah kesalahan guys. Sebuah kesalahan buat para, ya kan kalau direncanain beda guys ya. Beda dengan sesuatu yang spontan. Kalau spontan dibilang accident bisa, tapi kalau misalnya itu direncanain udah berat guys ya. Polisi ngegali lebih dalam latar belakang kedua sepupu tersebut buat mengetahui motifnya. Mereka tuh nemuin permusuhan lama. Dia udah agak bebuyutan gitu ternyata. Antara keluarga Mursal sama Mud. Jadi udah kayak Capulet and itu kali ya. Yang Montague. Yang di film ada Romeo and Juliet barangkali ya. Walaupun sebetulnya. Tapi itu saudaraan enggak sih. Kalau itu cuma sama-sama kaya aja ya guys. Pertengkaran itu bermula dari perselisihan mengenai warisan. Nah ini nih. Gara-gara beginian nih. Pecah belah. Dan harta benda keluarga guys. Mursal mendem kepahitan mendalam terhadap keluarga Mud. Atas apa yang dia anggap sebagai kekayaan dan status superior mereka di masyarakat. Berdasarkan, jadi ada kecemburuan sosial guys. Berdasarkan semua indikasi, Mursal telah merencanakan ya pembunuhan itu jauh sebelumnya. Dia memilih malam ketika dia tahu nih ya, Mud akan sendirian di rumah. Jadi udah kayak dipantau dulu gitu ya. Sebelum memasuki rumah, dia telah menyayat ban gitu. Ban, sebuah mobil yang diparkir di luar buat cegah siapapun keluar atau cari bantuan. Ini direncanain guys. Jadi kejamanannya gitu ya, balik sendiri ya, dalam nyerang Mud yang gak curiga juga gitu, nunjukin kebencian pribadi, punya dendam gitu yang mendalam, ngedorong tindakan udah sampai segitunya gitu. Dengan banyaknya bukti dan pengakuan bersalahnya sendiri, Muhammad bin Mursal didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Mud bin Abdullah bin Muhsen al-Yami. Setelah persidangan yang dipercepat, dia dijatuhin hukuman itu guys. Dilokautin ya, dengan cara galpeng ya. Hukuman yang dijatuhin pada 20 September 2023 ini sangat melegakan keluarga Mud. Jadi
ya mungkin mereka juga ngerasa dendam lagi juga ya, karena kan digituin ya anaknya. Ya masih berduka, tapi itu mungkin ngobatin perasaannya. Tapi bagi gue sih, gue juga nggak tahu ya, karena mungkin ini kejadian bukan dialamin sama gue ngeri sih guys ngelihatnya ya. Kalau misalnya sampai ngelihat, karena itu kan gue juga cuma ngelihat liputannya tipis-tipis, yang nggak sampai gimana gitu ya. Mursal nggak nunjukin penyesalan sampai akhir nih katanya, dengan tenang nerima nasib. Jadi pembunuhan Trabul itu ya, Mud bin Abdullah bin Muhsen al-Yami sama sepupunya Muhammad bin Mursal ngegambarin bagaimana kebencian keluarga yang dalam gitu dendamnya gitu ya guys. Dapat ngedorong orang ngelakuin kejahatan yang paling ya ngeriin gitu ya. Tindakan Mursal telah dikecam secara luas di Arab Saudi dan memicu kembali perdebatan seputar reformasi undang-undang hukuman lockout ya di kerajaan tersebut. Menyusul pembunuhan mengerikan terhadap sepupunya Mud bin Abdullah bin Muhsen al-Yami pada Mei 2023, Muhammad bin Mursal ditangkap dan diadilin atas pembunuhan berencana tersebut. Mengingat banyaknya bukti dan pengakuan bersalahnya sendiri, taunya gitu guys. Tapi ini juga karena katanya artikelnya sih ngambil dari Wikipedia juga ya, jadi bisa jadi akurat guys, tapi ada juga mungkin yang miss, wajar lah ya guys. Mursal dijatuhin hukuman lockout oleh pengadilan Saudi. Sidang dimulai pada awal September 2023 di Pengadilan Kriminal Provinsi Najran di Arab Saudi. Sesuai hukum kerajaan, pembunuhan dapat dihukum lockout jika dilakuin dengan sengaja dan direncanain sebelumnya. Jaksa ngajuin kasus yang kuat terhadap Mursal yang merinci bagaimana dia sengaja nih ya nargetin Mud karena sejarah panjang perselisihan keluarga. Pada tanggal 15 September 2023, tiga hakim yang ngedengerin persidangan Mursal nyatain dia bersalah atas pembunuhan berencana tingkat pertama terhadap Mud bin Abdullah bin Mohsen al-Yami. Mengutip kebrutalan, kebrutalan aja deh ya, nggak apa-apa. Pembunuhan tersebut. Kurangnya penyesalan dan kebutuhan buat nyegah kejahatan keji itu gitu ya. Pada hakim dengan suara bulat, jadi hakimnya itu udah baku nih ya, ngejatuhin hukuman lockout tersebut. Ya salah sih ya, seharusnya kan kalau namanya orang udah bikin kejahatan tuh harus ada ya setidak-tidaknya ya wajah-wajah menyesal atau tanggapan penyesalan. Seperti itu ya guys, untuk meringankan hukuman biasanya kan kayak gitu. Ini mungkin karena dia nggak paham terlanjur tertutup oleh kebencian, gue nggak ngerti ya guys ya. Jadi dijatuhin lah itu hukuman lockout sama Muhammad bin Mursal dengan cara dicampung gitu ya. Sesuai hukuman Arab Saudi, hukuman lockout harus disetujuin sama Dewan Kehakiman Tertinggi sebelum dapat dilaksanain. Dalam kasus Mursal, Dewan dengan cepat meninjau kembali hukumannya dan menyetujui hukuman lockout. Hal ini disebabkan sifat kasus yang udah terbuka dan tertutup serta urgensi buat ngasih penutupan kepada keluarga korban. Maksudnya supaya keluarga korban nggak gelisah gitu ya barangkali, karena gitu ya tulisannya. Dengan dikeluarkannya surat perintah lockout resmi ya, persiapan eksekusi Mursal dimulai. Nah, udah resmi itu, ketok palu, udah suratnya keluar. Di Arab Saudi, eksekusi dilakuin di lapangan umum pada hari Jumat setelah sholat. Namun eksekusi Mursal dijadwalin pada Rabu 20 September 2023 pagi. Yang ada di sini tulisannya yang menentukan itu. Pada pagi yang memang saat itu mungkin ya, saat itu bakal dieksekusi gitu ya. Hanya 5 hari setelah hukumannya. Muhammad bin Mursal dibawa dari sel, ini agak ribet gua guys ya. Pada pagi yang menentukan itu hanya 5 hari setelah yang tadi hari Jumat, cuma 5 hari nih langsung dieksekusi begitu guys. Jadi ya pasti kongkow-kongkow dulu mereka bagaimana ya gitu, bagaimana gitu ya. Nah, habis itu Muhammad bin Mursal dibawa dari sel penjaranya ke tempat eksekusi di pusat kota Najran. Nah, dia tetap tenang saat disuruh berlutut di atas matras eksekusi. Seorang pendekar pedang negara maju dan dengan satu ayunan, ya begitu guys ya. Aduh. Tapi yang gue lihat ya, itu Mursal kelihatan pucat banget loh guys ya. Yang gue lihat justru dia tuh gugup. Gue nggak ngerti deh, dibilang tenangnya seperti itu barangkali ya. Secara umum, Mursal ngadepin nasibnya dengan diam. Dia nggak mengajukan banding atas hukumannya atau meminta belas kasihan sebelum dieksekusi. Kelogotannya gitu ya, dengan cara digalpeng gitu, terjadi seketika dan bertujuan buat ngasih keadilan retributif atas kejahatan yang dilakuinnya.
Persidangan hukuman dan eksekusi Muhammad bin Mursal yang cepat nih ya, menandakan rendahnya toleransi Arab Saudi terhadap kejahatan dengan kekerasan. Namun hal ini juga nimbulin perdebatan seputar reformasi sistem peradilan, khususnya terkait hukuman logout gitu ya. Kasus Mursal tetap jadi pengingat yang surem akan konsekuensi dari kebencian keluarga yang berubah menjadi kekerasan yang ya melogoutkan ya guys ya. Persidangan cepat dan eksekusi terhadap Muhammad bin Mursal karena ngebunuh sepupunya telah menjadi perhatian publik yang besar di seluruh Arab Saudi. Namun kurangnya transparansi dari pihak resmi nyebabin banyak pertanyaan yang belum kejawab. Berita tentang hukuman Mursal dan gamelan, jadi gamelan. Ya itu ya. Berikutnya menyebar dengan cepat di platform media sosial pada bulan September tadi. Udah diceritain ini ya. 2023, sifat brutal kejahatannya ditambah dengan kecepatan eksekusinya. Mengejutkan netizen. Jadi dari awal mungkin kejadian, proses-proses persidangan, itu dia tuh gak lama guys. Jadi apa ya? Yang gak mau bikin sulit barangkali ya si keluarga yang korban barangkali kalau misalnya yang gua perhatiin sih ya. Karena kan repot ya bolak-balik sidang, tapi ini terlalu cepat gitu ya kalau di mata dunia gitu. Banyak yang menggunakan Twitter dan Facebook buat mengungkapin pendapat mereka dan pengen tahu nih rincian kepo ya. Lebih lanjut tentang kasus ini gitu ya, kasus ini. Dengan terbatasnya liputan dari media, arus utama Arab Saudi ya emang agak tertutup ya. Masyarakat bergantung pada jurnalis warga dan laporan yang nggak resmi buat nyusut rangkaian peristiwa ini. Hal ini nimbulin maraknya spekulasi, rumor, dan fakta yang meragukan seputar kasus Mursal. Nah kan sebenarnya ini kalau dibilang akurat, ya nggak tahu karena ini cuman ada ya dari remahan-remahan info dari masyarakat barangkali dikumpulin data-datanya seperti itu. Beberapa pengguna Twitter mempertanyakan bukti yang mendasari Mursal divonis bersalah. Ya emang sih bersalah barangkali ya ngebunuh, cuman buktinya gitu ya. Karena ya di mata dunia kan ya ini kan ya jadi sorotan ini guys ya. Yang lain ngemukain teori konspirasi tentang hukuman keluarga yang mempengaruhi persidangan. Karena kurangnya informasi, banyak narasi palsu bermunculan di medsos. Jadi banyak hoaxnya juga guys. Jadi nggak semata-mata semuanya ini bisa dibilang benar juga yang tadi gua bilang. Namun pertanyaan paling mendesak yang dilontari netizen adalah mengenai detail spesifik seputar keluarga yang di proses itu ya hukuman tadi. Pihak berwenang Saudi belum mengungkapin tanggal pasti, lokasi atau metode eksekusinya. Ketidakjelasan mengenai hukuman logout ini memicu banyak warga Saudi buat nuntut transparansi yang lebih besar dari pemerintah. Jadi dari pihak Arabnya juga sebetulnya masyarakatnya mungkin ada yang pro dan kontra yang tadi gue bilang. Kelompok hak asasi manusia juga ikut menyuarakan kritik terhadap kurangnya keterbukaan dalam hukuman dan eksekusi Mursal. Mereka mengulangi seruan untuk memberlakukan moratorium hukuman logout dan reformasi sistem peradilan pidana. Saking tingginya animo masyarakat, Kementerian Kehakiman akhirnya mengeluarkan pernyataan singkat yang membenarkan eksekusi Mursal dengan cara diencong. Campung. Namun mereka tidak memberikan alasan lain seputar kelogoutannya. Hal ini gagal membendung gelombang spekulasi online. Ya emang udah terlanjur viral kan ya. Dengan mengeksekusi Mursal secara tergesa-gesa dan rahasia, pemerintah Saudi mendapat balasan dengan mengorbankan kepercayaan publik. Kehebohan online gitu ya, atas kelogoutan Mursal nunjukin adanya peringatan tuntutan akan transparansi seputar kasus hukuman logout di kerajaan tersebut. Maklum ya ini kan kerajaan Arab ya, jadi bukan kayak di negara-negara lain barangkali ya yang masih kayak kok di era digital seperti ini gitu ya, orang-orang tuh pada masih gimana ya, wah segitunya gitu, mikirnya begitu kan. Dalam kejadian yang jarang terjadi, sebuah video yang gambarin eksekusi Muhammad bin Mursal diunggah secara online pada bulan September balik lagi guys. Diposting sama kelompok hak asasi manusia. Video berdurasi 45 detik itu nunjukin Mursal dikawal sama penjaga ke tempat eksekusi publik di pusat kota Najran. Dia tampak tenang saat dia berlutut, ini kayaknya pulang ya. Dan meletakkan, gue sih nggak ngelihat tenang ya guys ya. Lu tau lah, dia keringat dingin. Siapa sih yang bisa tenang lagi kayak gitu? Maksudnya segitu mah tenang barangkali ya. Diletakin di balok eksekusi yang melengkung, kemudian aljogo ya guys ya. Ngerti lah ya. Kemudian melangkah ke belakang Mursal dengan dangpe di tangannya. Dengan ya cepat gitu ya. Aljogo. Aduh.
melogoutkan Mursal dari tubuhnya saat kecap mengucur dari video tersebut terpotong pada saat ini dan tidak memperlihatkan yang diangkat buat diperlihatkan kepada orang banyak. Biasanya kayak gitu guys, lu ngerti lah ya. Jadi patahannya itu biasanya suka diliatin gitu ke banyak orang yang di situ. Seperti yang biasa dilakuin setelah eksekusi di Arab Saudi. Meskipun pihak berwenang belum mengkonfirmasikan keasliannya, rekaman tersebut sesuai dengan rincian hukuman dan metode eksekusi Mursal. Ya kalau misalnya ini cuman karang-karangan sih kayaknya terlalu ini ya. Apa ya? Terlalu keren sih guys. Sikapnya yang tabah dalam video tersebut juga sesuai dengan laporan sebelumnya yang menggambarkan kurangnya penyesalan atas pembunuhan tersebut. Pelepasan video tersebut dimungkinkan oleh kemajuan teknologi yang bikin pembuatan film lebih mudah buat disembunyiin. Namun, ngebagiin rekaman eksekusi gitu kan ngelanggar hukum Saudi dan para pejabat segera menariknya dari platform merah ya, dan platform lainnya. Meskipun demikian, video tersebut udah nyebar dengan cepat di Twitter dan Facebook. Memberikan gambaran sekilas tentang hukuman logout di kerajaan tersebut. Keputusan ini ngidupin kembali seruan untuk transparansi seputar eksekusi dan ngelarang pembuatan film atau mengizinkan rekaman resmi. Bagi sebagian besar warga Saudi ngelihat kenyataan penggamelan ini merupakan hal yang meresahkan meski ada dukungan terhadap hukuman Mursal. Ketidakpedulian dan efisiensi yang mengerikan dalam mengakhiri kehidupannya telah nyebabin perdebatan yang lebih luas mengenai reformasi metode eksekusi. Video logout Muhammad bin Mursal tetap menjadi satu-satunya rekaman penggamelan yang udah bocor gitu, terlanjur gitu ya, di Arab Saudi. Meskipun udah dihapus secara paksa sama pihak berwenang, video tersebut udah dibagiin secara online sebagai pengingat akan undang-undang hukuman logout yang ketat di negara tersebut. Rekaman yang diambil secara diam-diam ini dengan jelas menyoroti mengapa transparansi seputar eksekusi yang direstui negara masih menjadi isu penting di kerajaan tersebut. Ini nyeritain dampaknya sekarang ya. Rekaman langkah eksekusi penggamelan kepala Muhammad bin Mursal yang udah terlanjur bocor depan umum nimbulin perdebatan sengit akhirnya mengenai hukuman logout ketika udah jadi viral pada September 2023. Banyak warga Saudi yang konflik. Mereka tuh ngelihat visual yang ngeresahin gitu ya. Ya kayak kita aja kan kalau ngelihat itu kayak ngeri-ngeri sedap ya. Hal ini ngedorong diskusi mendesak gitu ya mengenai reformasi sistem peradilan yang cukup kejam di kerajaan tersebut. Bagi sebagian besar warga, eksekusi Mursal dibenarkan mengingat pembunuhan brutal terhadap sepupunya. Namun video tersebut menghadapkan mereka pada realitas mendalam dari hukuman logout. Melihat efisiensi klinis penggamelan Mursal, bikin banyak orang ngerasa nggak nyaman meskipun yakin dia pantas menerima hukuman. Beberapa aktivis hak asasi manusia ngebagiin video tersebut sambil menunjukkan dilema etika seputar pembuatan film dan penyebaran rekaman tersebut tanpa persetujuan. Mereka negesin bahwa meskipun peningkatan transparansi seputar eksekusi diperluin, kebocoran yang nggak sah ngerampas martabat terpidana di saat-saat terakhirnya. Penyebaran viral dari video tersebut menyoroti betapa penggamelan itu di depan umum relatif umum terjadi di Saudi dibandingkan dengan negara lain. Netizen mempertanyakan kenapa praktek tersebut tidak bisa digantikan oleh metode yang lebih manusiawi jika hukuman logout mutlak diperlukan. Kasus Mursal juga menarik perhatian pada isu kebencian yang mengakar dan pertikaian dalam keluarga di masyarakat Saudi. Pembunuhan yang dilakuinnya berlatar belakang perselisihan berkepanjangan dengan kerabat. Para aktivis mohon kepada pihak berwenang, memohon kepada pihak berwenang buat nyediain mekanisme penyelesaian konflik yang lebih baik bagi keluarga. Sifat eksekusi yudisial yang terselubung juga menjadi sorotan setelah video tersebut muncul. Para reformis nganjurin buat ngizinin rekaman resmi yang dapat digunakan buat tujuan pengawasan dan buat mencegah calon penjahat. Hal ini jadi mungkin buat efek jerak ya gitu. Ya gue berusaha skeptis yang nggak boleh gue mengihakan ya. Hal ini dapat menggantikan kebocoran yang tidak sah dan menghilangkan rumor seputar eksekusi. Karena kan gue ini bernarasi ya guys, jadi gue berusaha netral ya. Meskipun moratorium hukuman logout tampaknya nggak mungkin dilakuin rekaman eksekusi Mursal, ngasih dorongan yang sangat dibutuhin bagi mereka yang berupaya mereformasi sistem peradilan pidana Arab Saudi. Perdebatan online yang intens
mencerminkan kesediaan warga buat ninjau kembali nih beberapa tradisi yang mengakar dalam kaitannya dengan standar etika modern. Iya gitu ya. Pasti orang ngebentur-benturinnya kan ke situ ya guys. Di era digital, ini udah modern masih aja apa namanya hukuman kayak gitu ya. Kayak masih zaman mana gitu ya, zaman dulu gitu. Dengan demikian, gempa susulan yang terjadi dalam video tersebut, maksudnya itu gempa susulan apa ini? Maksudnya itu hal yang menggemparkan gitu, mengguncang. Jadi terhadap bertahap namun bermakna. Ya secara masif barangkali gitu ya guys. Ya kira-kira begitulah terjemahan dari Google ya guys. Gue mohon maaf banget ya. Jadi pasti ada kekurangan gitu. Pasti ada kekurangan. Ya kalau misalnya ada hal yang terlalu alay kok ditambahin, gue nggak nambahin guys. Emang ada di sininya seperti itu. Cuman gue sedikit apa namanya ya. Mungkin gue rubah-rubah sedikit kalau bahasa-bahasanya agak terlalu ya seperti itu ya guys. Ya kayak gitu ternyata kisahnya Mursal di sini linknya link siapa ya? Pokoknya ada sebuah link yang ngebahas itu dalam bahasa Inggris ya guys. Dia ngambilnya dari sumbernya, gue tadi ngintip sedikit dari Wikipedia katanya. Jadi di sini nih ada nih ya disclaimer-nya. Perlu diketahui bahwa seluruh informasi yang disajiin dalam artikel ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia dan beberapa surat kabar lainnya. Meskipun kami katanya telah berusaha sebaik mungkin buat memverifikasi semua informasi, kami tidak dapat menjamin bahwa semua yang disebutin adalah benar dan belum diverifikasi 100% gitu. Oleh karena itu, kami menyarankan agar berhati-hati saat merujuk artikel ini atau menggunakannya sebagai sumber dalam penelitian atau laporan. Oh gitu. Jadi gue juga harus nyaring guys, bener. Jadi kita mesti bijak ya dalam menerima informasi. Itu cuman di mata dunia tuh seperti itu. Dan ada informasi-informasi dari masyarakat, kemudian para narasumber, begitu kurang lebihnya seperti itu, tapi ini juga masih dalam tahap penggalian lagi. Jadi nggak seluruhnya berarti benar semua yang diomongin di artikel tersebut. Barangkali juga ini masih perlu ditelaah ya guys. Udah segitu aja ya. Thank you.